bertemu lagi dengan aku, Kismo. Hari ini, aku akan membawa kalian berpetualang bersama seseorang yang dari kecil sudah mengetahui cita-cita dan panggilan hidupnya. Keren kan? Kalau kalian sudah tidak sabar, ayo kita panggil Kak Rena dan Kak Keisha. Seluruh tim pelayanan anak Superbook mau berterima kasih karena sampai saat ini pelayanan anak Superbook bisa benar-benar menyentuh hati anak-anak. Dan semua itu bisa terjadi karena dukungan dari papa, mama, om, dan tante. Tapi masih banyak anak yang belum mendapatkan pelayanan anak yang layak. Dan semua itu hanya bisa kita lakukan dengan dukungan dari papa, mama, om, dan tante. Jadi, jika papa, mama mau mendukung pelayanan anak Superbook, caranya sangat mudah. Papa, mama bisa klik tombol subscribe. Juga bisa share semua konten di Superbook Indonesia. Dan juga papa, mama bisa memberikan dukungan melalui QR Code yang ada di sebelah kanan layar papa dan mama. Apapun dan berapapun dukungan papa, mama pasti akan sampai ke hati semua anak-anak Superbook di seluruh Indonesia. Terima kasih papa, mama. Tuhan Yesus memberkati. Keren lihat nih. Wah, itu bagus Kak. Dance-nya bagus banget ya. Keren banget. Gerakannya gitu. Sangat puas. Iya, coba yang lain. Tuh. Wah, keren Kak. Ini bisa kita masukin ke videonya. Tapi banyak banget Karena. Sampai Iya, bingung. aduh. Tapi keren-keren semua mereka Iya kan? Kak. Enggak lah. Sapa dulu adik-adik. Oh iya. Kita lupa. Sampai lupa ya kan? Maaf ya adik-adik. Yaudah kita sapa ya Kak Kesia Iya, dalam let's go. hitungan ketiga. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Bertemu lagi dengan Karena Dan Kak Kesia di Superbook Kids Club. Wah, akhirnya kita bertemu lagi adik-adik. Nah, adik-adik kalian udah tahu belum? Kan kakak-kakak Superbook ini akan menampilkan 100 video anak Superbook yang menunjukkan bakatnya. Nah, siapa adik-adik yang sudah video bakat kalian dan sudah dikirim videonya? Mana suaranya? Wah, Wih. rame banget. Banyak banget Karena. Tuh kan, kita jadi bingung loh adik-adik. Kakak-kakak Superbook lainnya tuh bingung mau pilih video mana yang paling bagus karena semuanya keren. Betul banget. Bakat-bakat kalian tuh pada keren banget. Nah, ngomong-ngomong soal bakat, cita-cita dan tujuan, hari ini Karena dan Kak Keisha mau ajakin adik-adik semua untuk belajar dari satu tokoh yang dari kecil sudah mendengarkan panggilan Tuhan atas kehidupannya. Adik-adik udah pernah belum dengerin suara Tuhan secara langsung? Udah pernah belum? Kalau tokoh Alkitab yang satu ini itu dia bener-bener mendengar suara Tuhan. Dia bener-bener mendengarkan panggilan Tuhan loh. Penasaran kan kalian? Pengen tahu kan siapa tokohnya? Apa ya Karena? Ya udah kalau gitu langsung aja kita tonton kisah berikut ini. Domba? Pahlawan apa yang ada di kandang domba? Biosensorku menunjukkan ini bukan kandang domba biasa. Ini kandang domba di dekat tabernakel di Silo. Oh, dan aku bisa buat baju supaya kita tidak terlihat asing. Dan ini cukup buat kamu, domba kecil. Teman. Kita datang, buka jalan. Chris, Oh, jangan pergi. Pelan-pelan. 9 domba kecil. Dapat. Terima kasih. Tenang.
Halo. Hai, aku Joy. Dan gembala domba kami, Chris, harus berhati-hati dengan domba ini. Aku Samuel. Apakah ini persembahan kalian? Tapi tidak benar jika kalian mengambil bagian yang terbaik. Imam-imam itu tidak mau daging rebus. Berikan daging mentah supaya ia bisa membakarnya. Ambil yang Anda mau, tapi biarkan kami mengorbankan lemaknya pada Tuhan. Ada apa ini? Ya, orang itu adalah hamba dari imam. Satu orang lagi sedang membawa domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ini tidak benar. Engkau ingin bagian yang terbaik untuk imam. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Bukankah Tuhan layak mendapatkan yang terbaik? Jika kalian tidak beri itu sekarang, aku akan mengambil paksa. Engkau seharusnya imam Allah. Kenapa engkau? Apakah kamu ingin orang lain yang mempersembahkan korban ini di rumahmu? Lakukan keinginan kalian. Mereka seharusnya mengambil bagian sisa setelah yang terbaik dipersembahkan. Yang mereka lakukan melawan Tuhan. Pilihan yang tepat. Ada yang bermasalah lagi? Baik. Samuel, bukankah seharusnya kau bersama ayahku? Chris, apakah mungkin Superbook ingin kita bertemu Samuel? Superbook bilang seseorang yang dipanggil oleh Tuhan. Dan Samuel masih kecil. Samuel, apa para imam itu berkata kau bekerja pada ayah mereka? Ya, aku adalah hamba untuk imam tertinggi Eli. Dan dua orang itu adalah anaknya, Phineas dan Hofni. Sudah berapa lama kamu kerja untuk Eli? Aku selalu ikut pelayanannya. Waktu itu ibuku Hana tidak bisa punya anak dan sangat sedih. Satu malam ia datang ke tempat ini. Karena perempuan tidak boleh masuk bait Allah, ia berlutut di sana, lalu berdoa pada Tuhan. Ia meminta diberikan anak dan berjanji untuk mempersembahkan anak itu dengan berkata, pisau cukur tidak akan menyentuh kepala anak ini. Eli yang sedang duduk di dekat situ, awalnya dia tidak mengerti apa yang dilakukan ibu. Tapi ibu menjelaskan. Pergilah dengan damai. Dan semoga Allah Israel memberikan apa yang akan kamu minta. Dan kamu adalah anak itu? Setelah aku lahir, aku dibawa untuk dipersembahkan pada Tuhan. Sejak saat itu, aku hidup dengan Imam Eli. Samuel, apa Imam Eli tahu apa yang anak-anaknya lakukan? Eli tidak suka hal itu, tapi dia tidak mengatur anak-anaknya. Tetapi, mengapa kalian datang ke sini? Kita bertiga datang untuk melayani juga. Kalian bertiga? Iya, aku, Joy, dan Gizmo. Siapa Gizmo? Aku akan memberi satu shell dan aku tidak akan... Itu Gizmo. Apa kalian ingin membantuku di bait Allah? Maksudmu melayani di tempat Imam Eli? Kita mau bantu. Tetapi perempuan tidak boleh masuk ke bait Allah. Apa? Mereka melayani dengan cara lain. Oh, ini Joy. Malam ini akan dingin dan kamu lebih butuh ini daripada aku. Gizmo. Perempuan tidak boleh, hah? Oke. Oh, sebelum kita lanjut, Gizmo mau uji seberapa pintar kalian. Pertanyaan pertama, siapakah ibu dari Samuel? A. Maria, B. Marta, C. Naomi, atau D. Hana? Tepat sekali. Jawaban yang benar adalah D. Hana. Pertanyaan kedua, siapakah nama imam yang merawat Samuel? A. Elisa, B. Elia, C. Eli, atau D. Zakaria? Tepat.
Jawaban yang benar adalah C. Imam Eli. Pertanyaan ketiga. Siapakah yang Samuel urapi menjadi raja? A. Uria, B. Daud, C. Saul, atau D. Daud dan Saul? Benar sekali. Jawaban yang benar adalah D. Daud dan Saul. Kalian pintar adik-adik. Ayo kita lanjutkan animasinya. Waktu Eli mengadakan pertemuan, tugas kita adalah memberi minum. Kamu akan tahu. Tunggu, aku percaya dia ada di sana. Aku malu mendengar hal-hal seperti itu. Seorang pria bernubuat padaku, kalau aku biarkan kamu tidak menghormati Tuhan, ia akan mengambil hidup kalian berdua pada hari yang sama. Tidak ada yang suka nubuat menyeramkan. Aku butuh hiburan. Ayo keluar, kita lihat apa yang dilakukan perempuan di Bait Allah. Siapa dia? Ia mengambil bagian yang paling baik setiap saat kita membawanya. Munafik. Bapak, minum ini. Ini akan membuat Bapak lebih baik. Samuel, engkau sangat baik padaku dan sangat baik pada Tuhan. Jika saja... Oke, seharusnya aku bisa tidur dengan mudah. Ada banyak domba untuk dihitung. Jason. Chris, tolong aku. Aku bermimpi hal yang sama. Samuel. Ya, Bapak. Apa Bapak memanggilku? Tidak. Aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur. Samuel. Aku di sini, Bapak, karena engkau memanggilku. Aku tidak memanggilmu, anakku. Kembalilah tidur. Samuel. Ya, Bapak. Engkau memanggilku? Anakku, aku percaya bahwa engkau sudah mendengar suara Tuhan. Jika ia memanggilmu lagi, jawablah. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Samuel. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengar bising kedua telinganya. Aku akan menghukum keluarga Eli karena dosa mereka dari awal sampai akhir. Samuel, apa yang akan kamu lakukan? Tentang apa? Kita mendengar panggilan itu tadi malam. Apa kamu akan kasih tahu Eli? Bagaimana bisa? Jika kamu tidak ingat suara itu, aku bisa membantu. Aku merekam semua. Dia tidak bisa beritahu Eli. Tidak ada yang mau berita seperti ini.
Sepertinya berita ini akan membuat ia stres. Samuel, apa yang Tuhan katakan padamu, ceritakanlah. Jangan kau sembunyikan dariku. Aku menjawab panggilan seperti yang Bapak katakan. Kemudian Tuhan berkata, Tuhan akan mengambil kedua anakmu dan pelayananmu. Ia berkata bahwa Bapak tahu mereka menghujat Allah tapi tidak memarahi mereka. Keluarga Bapak akan menanggung akibatnya karena menghujat Tuhan. Iya Tuhan. Biarlah ia melakukan apa yang dipandangnya baik. Joy, kita harus beritahu Joy apa yang terjadi. Joy, kamu tidak akan percaya apa yang terjadi semalam. Joy, kamu di mana, Joy? Chris, di sini. Oh, kamu di situ, Joy. Kamu benar. Superbook pertemukan kita dengan Samuel. Ia sudah dipilih oleh Tuhan dan ia harus mendapatkan hubungan yang akan. Tunggu, sebentar. Aku tidak mengerti. Dan ada debu di kupingku karena semalaman aku tidur di tempat domba. Joy, Samuel mungkin masih kecil, tapi ia dipanggil oleh Tuhan. Kamu harus lihat ia berdiri dan bercerita pada Eli. Hah? Superbook! Kemana Superbook akan membawa kita? Oh, sepertinya ini tidak baik. Wah, apa itu? Tuhan menggenapi janjinya dan bangsa Filistin berhasil mengalahkan bangsa Israel. Kedua anak Eli mati pada hari itu. Waktu Eli mendengar kabar itu, ia terjatuh dan meninggal. Dan kemuliaan Tuhan meninggalkan Israel. Samuel makin kuat dan bijaksana, melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Sampai suatu hari, ia menghadapi tantangan yang berat di dataran Mispa. Hei, lihat. Itu Samuel dan ia sudah besar. Seperti yang Superbook bilang. Apa yang mereka lakukan? Sepertinya itu sebuah upacara. Samuel! Samuel, orang Filistin mendekat. Mereka mendengar kalau kita berkumpul di sini dan akan menyerang kita. Jangan berhenti berdoa untuk menyelamatkan kita dari orang Filistin. Semuanya tolong tenanglah. Kita tetap berdoa dan persembahkan korban untuk Tuhan. Tapi jumlah tentara kita hanya sedikit. Kita tidak bisa melindungi engkau. Tuhan melindungi kita. Samuel, lakukanlah sesuatu. Aku akan berusaha menyelamatkan orang-orang kita. Tapi bagaimana air bisa menahan serangan? Orang-orang telah disesatkan, maka sebelum terlambat mereka harus kembali pada Tuhan. Tapi Anda tidak punya pedang atau tombak atau apapun. Percayalah pada Tuhan. Ini adalah upacara pertobatan. Samuel menuangkan air dan orang-orang bertobat. Lalu dia mempersembahkan korban bakaran pada Tuhan.
kami mengakui dosa kami dan ingin kembali padamu. Selamatkan kami, Tuhan. Suaranya di mana-mana. Mereka mundur. Mereka takut dengan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Aku tak bisa percaya. Percayalah, nak. Tuhan memanggilku saat aku lebih muda darimu. Ia selalu menyertai setiap langkahku. Semua bisa terjadi jika kau mendengar dan menjawab panggilannya. Tapi bagaimana engkau tahu Tuhan memanggilmu? Terkadang dia berbicara langsung kepadamu. Tapi ada cara lain juga. Melalui doa, mimpi, bisikan suara. Batu ini akan menjadi pengingat akan apa yang sudah Tuhan lakukan hari ini. Baiklah kita mengingat sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Aku tidak percaya dengan semua yang kita lihat. Waktu kita pertama bertemu Samuel, dia hanya seorang anak kecil. Dan karena ia mendengar Tuhan, lihat apa yang dapat ia lakukan. Joy, Chris, kita akan pulang. Keren banget, Kak Rena. Keren banget ya. Karena kita tadi lihat, sejak kecil Samuel itu sudah tahu kalau Samuel akan menjadi imam untuk Israel. Jadi Samuel yang kita nonton hari ini itu adalah Samuel yang sama yang mengurapi Raja Saul dan Daud ya? Betul banget Kak Keisha. Gitu. Coba kalau dari kecil kita sudah tahu kita ini akan menjadi apa. Pasti kita jadi bisa benar-benar berlatih supaya kita jadi sukses kan. Karena yakin deh, pasti adik-adik Superbook juga pengen tahu nanti di masa depan bakal jadi apa. Bener gak? Bener dong kan? Pasti. Kak Kisah juga gitu kan. Nah, seperti kisah Samuel, sejak kecil Tuhan pasti sudah memberikan talenta di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Terbukti dari adik-adik Superbook yang sudah mengirimkan video dance-nya, narinya, nyanyinya ya kan Kak? Keren-keren banget. Kalau misalnya adik-adik ini bingung, aku punya talenta. Aku punya talenta apa ya? Jangan panik, karena Tuhan itu sudah mempersiapkan semuanya, bahkan sebelum kita dilahirkan. Seperti yang ada di super ayat kita hari ini. Wah, apa tuh Kak super ayatnya? Jadi super ayat kita hari ini ada di Yeremia 29 ayat 11. Karena bacain ya. Oke. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Keren banget ayatnya. Keren banget kan? Kalau gitu kita bacain bareng-bareng ya. Oke, ayo sama-sama kita semuanya. buka di Yeremia 29 ayat 11. Sudah? Sudah. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Kita baca dari Yeremia gitunya ya. Oke. 1, 2, 3. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, berarti rancangan Tuhan itu termasuk talenta, termasuk bakat, juga orang tua yang melahirkan kita semua loh. Nah, sekarang waktunya super kebenaran. Apa super kebenaran kita hari ini, Kak Keisha? Super kebenaran kita hari ini adalah Tuhan memberikan aku bakat untuk memberkati orang lain. Wah, gampang. Gampang banget. Adik. Kita ulangi ya bersama-sama dan kompak dan semangat. Oke, ayo. 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan memberikan aku bakat untuk memberkati orang lain. Wah, pinter-pinter banget deh adik-adik Superbook mah. Keren. Nah, sekarang Kak Rena mau ajak kita semua, Kak Keisha, adik-adik berdoa supaya kita bisa menemukan bakat dari Tuhan. Ayo. Oke. Kak Keisha ikut dan adik-adik ikutin doa Kak Rena ya. Oke, seperti biasa ya. Oke. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami sudah belajar bahwa Engkau sudah membuat rancangan bagi hidup kita. Kami percaya bahwa setiap kami sudah memiliki bakat dari-Mu. Bantu kami Tuhan, supaya kami bisa menemukan apa bakat dalam diri kami. Dan juga supaya semua bakat itu untuk memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Papa Mama, Sugismo. Tanggal 26 Juli akan ada Superbook Kids Super Special, Hari Anak Nasional. Kita akan menayangkan 100 video anak Superbook yang menunjukkan bakatnya. Untuk Papa Mama yang mau mengirimkan video anaknya, Papa Mama bisa kirimkan video melalui DM Instagram Superbook Indonesia. Aku tunggu ya. Papa Mama, karena dukungan Papa Mama dan juga Om dan Tante, pelayanan anak Superbook ini bisa sampai ke pelosok-pelosok Indonesia loh. Seperti kisah adik Superbook yang satu ini. Namanya Nadia. Karena kurang perhatian dari orang tua, Nadia merasa rendah diri. Dan karena itu, dia juga jadi suka marah dan berlaku kasar kepada teman-teman yang mengerjai dia. Tapi karena bantuan dari guru-guru di sekolah minggu Superbook, dia mendapatkan semangat, juga didoakan dan juga dibimbing, sehingga sekarang Nadia menjadi anak yang percaya diri dan sabar menghadapi teman-temannya. Sekarang Nadia adalah anak yang ramah, sopan dan berprestasi. Nah, setelah mendengar kisah Nadia, pasti Papa dan Mama jadi semangat kan untuk mendukung pelayanan Superbook? Kalau Papa dan Mama mau support, caranya gampang banget. Yang pertama, Papa, Mama, Om, dan Tante bisa bantu subscribe sosial media Superbook seperti YouTube dan juga follow Instagramnya Superbook Indonesia, Facebooknya Superbook Indonesia, dan juga TikToknya Superbook Indonesia. Cara yang kedua, Om, Tante, Papa, Mama juga bisa mendukung dengan membagikan konten-konten Superbook kepada keluarga atau teman-teman Papa Mama. Yang ketiga, Papa dan Mama juga bisa mendukung dengan scan QR Code yang ada di sebelah kanan layar. Apapun dan berapapun bantuan dari Papa, Mama, Om, Tante pasti sampai ke hati semua anak Superbook di seluruh Indonesia. Yeay, selamat! Kalian berhasil menyelesaikan petualangan kita hari ini. Percayalah, kalau Tuhan menciptakan kalian dengan bakat dan talenta yang luar biasa.
Sampai jumpa di petualangan minggu depan. Aku Bismo, pamit.